Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan penugasan kelompok kami mata kuliah arsitektur komputer bahasa pemrograman MIPS. Di sini kami membuat program kalkulator sederhana yang dimana ia akan mengevaluasi operasi aritmatika dua bilangan dari inputan pengguna. Tanpa berlama lagi, izinkan saya Muhammad Zarar Al-Farkasmi Tamsah untuk mempresentasikan bagian tugas saya. Di sini saya akan mempresentasikan dari bagian inisiasi variabel sampai pemanggilan fungsi. Untuk penjelasan lebih detail untuk setiap fungsi aritmatika akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Nah, secara garis besar, program kami dibagi atas 3 bagian. Yang pertama bagian inisiasi variabel, yang kedua bagian program main, yang ketiga untuk bagian fungsi operasi aritmatika kami inisiasi sendiri di bawah. Nah, untuk inisiasi variabel di sini kami punya 4 variabel: operasi teks, angka pertama teks, angka kedua teks, dan hasil teks. Ini semua adalah variabel bertipe string yang dimana akan dimunculkan ketika program dijalankan. Ini adalah prompt untuk sebagai masukan untuk pengguna, mempermudah pengguna gitu. Nah, lanjut di fungsi main. Di sini kami ada beberapa bagian blok kode yang dimana secara garis besar terbagi atas 3. Input untuk bilangan pertama, yang kedua input bilangan kedua, kemudian input untuk operasi. Nah, dimulai dari awal. Yang pertama, blok kode ini adalah blok kode yang akan menginput bilangan pertama dari user, kemudian menyimpannya di variabel register S0. Saya akan menjelaskannya lebih rinci. Di sini dari baris pertama load address untuk register A0 angka pertama underscore text. Di sini register A0 akan bernilai variabel angka pertama teks, kemudian load immediate V0 dengan angka 4. Nah, ini adalah aturan syscall untuk menampilkan string. Jadi V0 itu sekarang bernilai 4. Kemudian syscall, maka angka pertama underscore text akan ditampilkan di layar. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ini. Add immediate 5 dengan 0, 5 ditambah 0, kemudian disimpan di dalam register V0. Kemudian ini adalah aturan syscall untuk input bilangan. Nah, jadi V0 ini akan bernilai 5, kemudian akan syscall untuk input angka bertipe variabel, lalu tersimpan di register V0, kemudian dipindahkan di register S0. Nah, jadi kalau misalnya pengguna dijalankan ini programnya, yang pertama muncul itu prompt masukkan angka pertama, terus setelah itu pengguna memasukkan angkanya, misalnya kita masukkan 10, terus disimpan di S0. Nah, misal untuk angka pertama itu kita kasih 10 lah, S0. Nah, lanjut, cukup repetitif. Untuk di blok kedua ini sama aja di blok pertama. Yang jelas itu, yang pertama itu syscall untuk menampilkan string angka kedua underscore text. Terus yang kedua itu syscall untuk input angka kedua, kemudian dipindahkan dan disimpan di register S1. Misalnya angka kedua itu kita ambil 12, maka 12 itu ketika diinputkan akan disimpan di register S1. Nah, sekarang S1 bernilai 12. Nah, kita lanjut ke blok kode selanjutnya. Nah, ini adalah blok kode untuk menginput operasi aritmatika, kemudian mengevaluasi operasi mana yang akan kita panggil. Nah, yang pertama kita
load address operasi teks di variabel di register A0. Maka A0 itu akan bernilai angka teks. Kemudian load immediate 4 ke V0. Ini aturan syscall untuk menampilkan string, sama saja dengan dua blok kode di atas. Jadi kita akan menampilkan string operasi teks. Operasi teks itu ini, masukkan operator 1 atau 2 atau 3 atau 4. 1 itu merepresentasikan perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan, terus pengurangan. Nah, setelah itu register V0, setelah itu kita masuk ke blok selanjutnya. Blok ini akan meminta input operasi dari pengguna. Tadi yang di sini kita load immediate 5 ke register V0. Jadi register V0 sekarang nilainya adalah 5. Terus lanjut kita syscall. Ini aturan syscall untuk meminta input dari pengguna. Terus V0 ini kita pindahkan ke T0. Artinya variabel T0 itu sekarang bernilai apapun yang diinput dari penggunanya. Misalnya penggunanya mau menjumlahkan. Jadi register T0 sekarang itu berisi tanda penjumlahan. Misalnya kita mau menjumlahkan ini, artinya T0 sekarang isinya tambah. Nah, lanjut ke branchingnya. Kalau di high level programming ini kayak if else statementnya. Nah, di sini untuk T1, T2, T3, T4 itu nilainya 1, 2, 3, 4. Nah, ini penting sekali karena ini nanti bakal dievaluasi untuk apakah dia mau penjumlahan, perkalian, pengurangan, atau pembagian. Nah, branch if. Nah, kita lanjut ke alur branchingnya. Nah, jika misalnya itu T0, nilai dari register T0 itu sama dengan nilai register T1, maka fungsi kali akan dipanggil. Nah, otomatis akan mengalihkan kedua bilangan. Nah, jika nilai yang ada di T0 itu sama dengan nilai yang ada di T2, maka yang dipanggil itu bagi, kemudian tambah, kemudian atau kurang. Nah, tadi di T0 itu adalah tambah. Nah, sedangkan tambah itu operatornya kan 3. Nah, jadi kita lihat di sini yang mana yang bernilai benar. Yang bernilai benar itu kan yang ini. Maka dari itu fungsi yang dipanggil adalah fungsi penjumlahan. 10 dan 12 akan dijumlahkan oleh program kami. Kemudian hasilnya akan ditampilkan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai logika fungsi-fungsi aritmatika akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya King Ahmad Ilyas dengan NIM D121231095. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Zarar mengenai program MIPS yang melakukan operasi pada dua angka ya, operasi aritmatika sederhana pada dua angka. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit lagi mengenai branch is equal ini untuk melakukan branch ke fungsi-fungsi berdasarkan operasi tadi. Jadi setelah kita uh, menginput si nilai nilai operasinya tadi, kemudian kita akan mengisi register T1 sampai T4 dengan angka 1 sampai 4. Kemudian register T1 sampai T4 ini akan kita uh, bandingkan dengan register T0. Jika registernya itu nilainya cocok, T0 itu cocok dengan salah satu dari nilai T1 sampai register T1 sampai T4 ini, maka dia akan melakukan branching ke fungsi yang memenuhi gitu. Jadi misalnya
T0 itu kan misalnya misalnya nih misalnya T0 itu berisi 2, maka dia akan mengecek dulu apakah T2 ini sama dengan 1. Enggak kan? Maka dia akan pindah ke baris berikutnya uh, di, di titik ini ya. Dia akan mengecek lagi apakah T1 itu T0 itu yang berisi 2 apakah cocok dengan register T2 yang berisi 2. Karena cocok, dia akan lompat ke fungsi bagi. Ini sampai sini jelas ya. Di sini saya rasa mudah dimengerti. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan lebih detail ke fungsi-fungsinya. Jadi, sebenarnya apa sih yang ingin dilakukan oleh fungsi-fungsi ini? Jadi, fungsi-fungsi ini akan melakukan operasi terhadap dua angka yang sudah kita input tadi sebelumnya ya. Angka pertama dan angka kedua. Kemudian, hasil operasinya ini akan diletakkan ke dalam register S3. Jadi, untuk lebih detailnya, bisa teman-teman lihat di sini. Saya akan ambil contoh saja fungsi kali. Jadi di fungsi kali itu, jika kita melakukan branching ke fungsi kali, maka dia akan melakukan multiplication terhadap nilai yang ada di register S0 dan nilai yang ada di register S1, yang kemudian hasil multiplication ini akan dia simpan ke dalam register S3. Jadi setelah si fungsi ini dipanggil, nilai S3 itu akan berisi hasil operasi dari dua angka sesuai dengan fungsi yang dipanggil ya. Karena fungsi-fungsi yang teman-teman lihat di sini ini sebenarnya itu melakukan hal yang sama, operasi terhadap dua angka. Tapi yang berbeda adalah untuk setiap fungsi itu mewakili operasi yang berbeda terhadap dua angka. Misalnya di fungsi kali itu melakukan multiplication untuk register S1 dan S0. Untuk bagi itu melakukan division untuk S0 dan S1. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Untuk tambah itu melakukan eh, add, untuk kurang itu melakukan sub gitu ya. Udah dimengerti ya di sini. Lalu setelah itu, untuk setiap fungsi-fungsi ini, yang bisa teman-teman lihat di sini, dia akan melakukan jump ke fungsi print rest. Apa sih sebenarnya itu fungsi print rest? Nah, di fungsi print rest ini, kita akan mencetak hasil dari operasi dua angka ini. Bisa teman-teman lihat di sini, di blok fungsi print rest, dia akan mencetak hasilnya. Untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan lagi apa sih yang dilakukan oleh fungsi print rest ini. Karena kita kan ingin eh, pengguna itu mengetahui sebenarnya apa sih yang dicetak oleh si fungsi ini. Maka kita akan mencetak dulu toh si uh, string yang kita sudah buat dari variabel hasil teks, yaitu hasil. Jadi setelah kita mencetak ini, kita menandakan bahwa yang dicetak setelah hasil ini, string hasil ini adalah hasil operasi dari dua angka yang sudah kita input tadi. Sampai sini mudah dipahami ya. Untuk mencetak eh, hasil hasil teks dari string tadi itu, kita akan mengisi alamat dari A0 yang berisi yang berisi eh, yang awalnya berisi alamat dari operasi teks. Sekarang itu setelah kita ubah alamatnya yang awalnya berisi alamat dari operasi teks, sekarang itu berisi alamat dari hasil teks, alamat dari string hasil teks. Nah, setelah itu kita akan melakukan load immediate ke ke register V0 dengan nilai 4. Tujuannya adalah agar si nilai 4 ini nanti akan menandakan bahwa kita ingin melakukan eh, operasi pencetakan string ya, untuk pencetakan string. Jadi setelah ini kita load immediate si V0-nya ini, dia akan berisi nilai 4 yang menandakan cetak string. Sampai sini mudah dimengerti ya. Jadi setelah kita melakukan syscall, si register A0 yang berisi alamat dari hasil teks tadi akan mencetak string yang ada di dalamnya gitu, yang menunjuk ke situ gitu. Setelah si string hasil ini tercetak ke dalam konsol, berikutnya kita tentunya akan mencetak tuh hasil operasi yang sudah kita simpan di dalam register S3 tadi, kan hasil operasi dari dua angka tadi.
Untuk itu, kita akan memindahkan hasil dari operasi kita yang awalnya berada di S3, kita pindahkan ke dalam register A0. Kenapa kita pindahkan ke A0? Karena si eh, hasil hasil dari operasinya ini kan akan kita cetak. Untuk itu, kita akan mengisi si A0-nya ini dengan hasil operasi tadi, agar nantinya A0 ini eh, dijadikan parameter untuk apa ya? Dijadikan parameter untuk dilakukan fungsi cetak integer gitu. Jadi kayak kalau misalnya bahasa high bahasa bahasa yang mendekati bahasa manusia itu seperti kita memberikan parameter begitu. Kita memberikan parameter untuk si kita memberikan parameter untuk si fungsinya begitulah kira-kira. Jadi setelah kita pas parameter ke A0 untuk bahasa mudanya, lalu berikutnya kita akan menentukan operasi apa yang akan kita lakukan dengan parameter yang berisi dari eh, parameter yang kita isi ke dalam A0 tadi ya. Karena kita akan melakukan cetak integer, maka kita akan mengisinya dengan satu. Ini sesuai dengan eh, aturan syscall ya untuk MIPS, assembly MIPS. Setelah kita isi dengan satu, yang awalnya 4 akan berisi satu sekarang. Kita override ya, kita override ini untuk cetak integer. Setelah itu, kita akan melakukan syscall, kita panggil fungsinya gitu, system call gitu. Jadi setelah kita lakukan syscall, si parameter yang kita letakkan di dalam A0 tadi eh, akan mencetak nilainya begitu. Setelah kita ubah kan ini si A0 ini kan akan berisi register nilai yang ada di register S3. Setelah kita lakukan syscall, dia akan mencetak si A0 ini. Nah, jadi sekarang itu konsolnya itu sudah mencetak nilai hasil ditambah dengan nilai eh, hasil operasi. Jadi sekarang itu kira-kira beginilah yang di output sekarang ke konsol ya, yang tercetak di konsol. Karena mungkin sebagai contoh saja angka cek 12 gitu. Ya kira-kira beginilah gambarannya di konsol nanti ya. Setelah kita mencetak hasilnya, tentunya kita akan mengkira programnya kan, karena kita itu sudah melakukan semuanya yang kita ingin lakukan untuk program ini. Maka kita akan eh, membuat suatu fungsi lagi yang akan mengakhiri programnya. Untuk itu saya membuat satu fungsi n, yang dimana fungsi ini nantinya akan melakukan perintah untuk sistem call n gitu, mengakhiri program. Untuk itu di di blok fungsi print res kita akan melakukan jump ke fungsi n tadi dengan jump ya, dengan operator jump. Lalu di fungsi n ini kita akan load immediate si register V0 yang awalnya berisi berisi 1 menjadi 10 untuk akhiri program. Jadi setelah kita syscall, si programnya ini akan mengakhiri karena si V0 tadi berisi 10 yang mana menandakan bahwa perintah untuk mengakhiri program gitu. Itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan saya ini mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.